Ini HP udah hampir setahun umur sejak dirilis, tapi masih bisa bersaing banget dengan HP-HP keluaran tahun ini. Udah gitu harganya turun lagi. Jadi ya udahlah, langsung aja kita bahas. Halo guys, sama saya Rex dan balik lagi di Gadgetleaks. Dan ini adalah Samsung Galaxy A52s 5G, HP yang sering banget dimendang-mendingin sama orang karena setelah saya cek ini emang menarik sih. Dan harganya udah turun dari 6,5 juta untuk harga awalnya, sekarang udah turun jadi 5.999 atau 6 juta untuk varian 8256 ya. Tapi emang ada apa sih dengan HP ini sampai masih didewa-dewain sama orang? Tapi sebelum kita bahas HP ini, buat kalian suka video seperti ini, bisa kalian klik subscribe dan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Gadgetleaks. Share juga ke teman-teman kalian dan minta like-nya ya. Ya, dan pertama kita ke isi box dari A52s dulu. Yang pertama ada isinya yang jelas HP lah ya. Terus juga ada quick start guide, SIM ejector, kabel Type-C to USB, dan masih ada adapter, dimana Samsung Galaxy A series tahun ini tuh udah mulai dikurangin lah, udah dipangkas, nggak ada adapter ya. Ya kita lanjut ke desainnya. Desainnya sih ini Samsung A52 banget ya, karena ini emang secara basicnya ini A52, tapi versi dinaikin aja speknya. Dan bedanya palingan cuma beda varian warna aja sih. Dan ini warna yang nggak ada di A52 biasa, yaitu warna Awesome Mint kalau nggak salah ya. Ya, untuk back covernya dia teksturnya agak doff, tapi saya ketok-ketok nih emang agak kopong ya, karena mungkin untuk nge-cut cost-nya ya di sini juga gitu. Untuk sidik jari karena ini sudah doff jadinya nggak terlalu kelihatan, meskipun kalau kita lihat yang pakai mata jeli gitu, ini masih kelihatan. Tapi kalau masalah gini mah udah gampang ya, tinggal pakai casing beres. Dan untuk beratnya dia 189 gram kalau nggak pakai casing, jadi masih enak lah ya diangkat-angkat dibawa gitu. Tapi kalau pakai casing ya tergantung casing yang kalian pakai, karena casing yang saya pakai kan bukan casing yang Anda pakai juga kan. Ya, kemudian kita lihat ke kelengkapan di sisi-sisinya. Bagian atas yang pertama ada mikrofon dan SIM tray yang hybrid. Terus juga di bagian kanan ada tombol power dan volume up down. Bagian kiri kosong, nggak ada apa-apa. Bagian bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan masih ada headphone jack, dimana yang Samsung Galaxy A53 itu udah nggak ada headphone jack. Lalu kita ke layar. Untuk layarnya A52s ini ya khas Samsung lah ya, Super AMOLED 6,5 inch Full HD Plus dengan refresh rate di 120 Hz. Untuk bezel emang nggak terlalu simetris, tapi menurut saya dagunya ini udah cukup tipis ya. Kemudian pansolnya juga kecil, tapi sayangnya ada ornamen silver ya, jadi agak ganggu gitu lah, agak janggal lah lihatnya. Tapi selain itu nggak ada problem. Ada dua mode, yaitu Vivid dan Natural. Untuk Vivid buat kalian yang mau manjain mata kalau mau nonton YouTube atau Netflix. Terus juga Natural kalau kalian mau ngedit, karena nggak semua HP yang punya layar sebagus A52s ini. Ya, untuk experience-nya pas saya pakai layar ini, ya Samsung banget lah. Udah pengalaman banget lah kalau urusan pelayaran perahu kira-kira. Ya, lanjut. Dan ngomong-ngomong Netflix, untuk Netflixnya dia juga udah Widevine L1 atau Full HD ya. Terus kita bahas juga ke fitur-fiturnya. Untuk speaker, dia lumayan bagus, suara jernih, bassnya ada tapi dikit banget. Yang jelas lebih hidup karena stereo. Untuk stereonya tuh speaker keduanya ada di earpiece atas. Untuk perbandingan stereonya kurang lebih 40:60 ya. Rekomendasinya tuh saya rekomendasiin di volumenya 90 aja, karena kalau 100 rasanya udah terlalu ngebus banget untuk treble-nya, jadi nyakitin kuping. Dan juga ada fitur Dolby Atmos, cuman ngebantu dikit doang sih, nggak signifikan banget. Kemudian untuk keamanan, dia ada sensor fingerprint yang under display dan lumayan cepat kecepatan unlock-nya. Ya, A52s ini punya sertifikasi IP67, di mana yang di kelas lainnya itu belum ada. Ya, artinya IP67 itu tahan debu dan tahan di air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi saya nggak saranin untuk masukin air secara sengaja ya, jadinya ya ini cuman buat bikin bikin secure aja lah kalau misalnya kena hujan atau nggak sengaja kena air gitu ya. Kemudian untuk haptic feedbacknya atau getarannya,
ini enggak banget sih menurut saya, mendingan dimatiin aja karena ini rasanya kayak rasa HP 1 jutaan sih. Selain itu, kita bahas ke speknya. SoC-nya yang udah pasti dia pakai Snapdragon 778G 6 nanometer yang juga udah 5G. Jadi harusnya ini semua band di Indonesia, band provider maksudnya, band 5G di Indonesia itu udah support. Untuk RAM itu 8GB dan untuk storage-nya 256GB. Ada juga yang 128, harganya lebih murah, tapi saya kurang tahu. Nanti saya tulis di teks di sini atau di deskripsi ya. Secara performa, kita pertama tes gaming dulu. Yang pertama, Genshin Impact. Kita langsung aja tes ke medium 60 fps. 10 menit pertama dia dapatnya 30-50an fps naik turun dengan suhu 39 derajat. Kemudian di 30 menit sempat sekali frame drop, tapi selain itu sama juga 30-50an fps naik turun. Suhunya di 44 derajat. Dan kita tes lagi ke lebih tinggi lagi, yaitu mentok kanan highest 60. Yang untuk fps rata-ratanya tuh 33-35 fps. Frame drop beberapa kali sampai 27 fps kalau nggak salah ya. Apalagi kalau lagi rame atau perang. Dan untuk suhunya dia masih 44 derajat. Di menit ke-30, 27-33 fps naik turun. Suhunya di 45 derajat. Dan panas itu paling berasa di dekat-dekat kamera belakang ya. Tapi surprisingly suhunya tuh mentoknya di 45 derajat doang. Nggak bisa lebih sampai 46. Ya mungkin udah dituning sama Samsung ya untuk di throttle aja kalau misalkan udah lumayan panas. Kemudian kita ke Mobile Legends, frame rate ultra, grafiknya high, rata di 120 fps. Jadinya ya main Mobile Legends udah enak banget di sini. Suhunya stabil di 39 derajat. Dan untuk PUBG, kita settingan dulu. Yang pertama tuh Smooth Extreme. 10 menit main, FPS-nya itu 60 fps rata. Dan untuk suhunya dia 40 derajat. Kemudian menit ke-30, FPS-nya 60, suhunya 41 derajat. Dan masih rata ya untuk FPS-nya. Karena ini saya lihat masih rata, berarti kan potensial banget untuk rata kanan. Kita coba HDR Ultra, 40 fps ya, karena Ultra. Jadinya 10 menit main ya udah 40 fps rata. Dan suhunya juga 40 derajat. Di menit ke-30, tetap 40 fps rata. Di suhu 40 derajat. Jadinya ya main PUBG tuh udah enak banget juga. Kemudian kita ke Apex Legends. Smooth Ultra 60 fps. Satu match main atau kurang lebih 15 menit ya. Kalau baru pertama kali main ya masih newbie. Ya jadinya 15 menit doang. Di 55-60 fps. Suhunya tuh 43 derajat. Dan COD very high max untuk refresh rate-nya 10 menit main, FPS juga rata 60 fps, suhunya 42 derajat. Dan untuk Subway Surf, untuk ngetes 120 fps support apa enggak, dan ternyata Subway Surf ini support 120 fps. Karena di HP-HP lain itu ada yang 120 fps layarnya, tapi maksudnya 120 Hz, tapi nggak support Subway Surf 120 fps. Dan untuk selama saya main game itu overall daya roll-nya aman, dan touch delay-nya juga aman. Ya, untuk gaming ya aman ya. Kemudian kita ke tes benchmark aja buat ngetes sintetis. Jadi ya buat iseng-iseng aja. Yang pertama, Antutu versi 9.3.9 dia dapat 500 ribuan untuk skornya. Dan untuk Geekbench 5 single core 776 dan multicore 2840. 3D Mark Wildlife Stress Test itu stability-nya di 98,8%. Dan Wildlife Extreme Test kita dapat hasilnya 99,6%. Dan untuk Slingshot Extreme, dan dia dapat 5.401 poin. Ya, kesimpulan performance A52s ini lebih ngutamain ke kestabilannya, karena dia tuh maksimal 45 derajat. Dan kelihatan pas main Genshin dia tuh dituning, biar mode main aman aja gitu ya. Tapi sebenarnya ini udah enak banget buat main game sih. Dan untuk multitasking harusnya juga udah enak, karena RAM-nya juga 8GB. Nah, setelah kita bahas spek, selanjutnya kita akan bahas salah satu hal yang terpenting juga di HP, yaitu kamera. Untuk kameranya dia punya 4 setup-nya. Ada 2 yang fungsional dan ada 2 yang gimmick. Yaitu yang pertama kamera wide 64 megapiksel OIS. Jadi udah pakai optical image stabilizer, dan ultra wide 12 megapiksel yang belum OIS sayangnya. Kemudian untuk makro dan depth sama-sama 5 megapiksel. Untuk hasil kameranya, kamera belakangnya itu lumayan masih bisa bersaing dengan HP-HP yang keluaran tahun 2022 ini. Hasilnya tuh Samsung ya, masih bisa banget buat di-post ke sosmed. Warnanya vivid, detailnya dapet, dan dynamic range juga masih oke banget.
Untuk low light ya pasti bakalan nurun yang kualitasnya, tapi dia masih berusaha untuk ningkatin detailnya. Apalagi kalau dipakai night mode, dia bisa ngangkat detail di daun di pohonnya lebih lagi meskipun jadinya warnanya aneh ya. Ya, untuk hasil videonya dari A52 2S ini bisa kalian lihat berikut ini. Ya, ini dia hasil video dari Samsung Galaxy A52 2S di resolusi 4K 30 fps. Ini bisa kita lihat untuk dari stabilisasinya dan warnanya. Ya, ini kita cek juga untuk autofocusnya. Mantap ya. Untuk jitter mungkin masih ada karena dia juga pakai electronic image stabilization juga. Cuman yang saya suka itu dari Samsung itu optimalisasi software ya. Dia bagus banget. Di HP mid-range pun dia masih bisa pindah kamera tanpa di pause dulu untuk videonya. Kita langsung dicoba. Ya meskipun ada nggak terlalu smooth ya. Tapi ini udah lumayan banget karena di kompetitornya dia belum bisa. Ya ini sayangnya belum bisa autofocus, cuman ya udah lumayan banget lah ini. Bisa buat ngevlog juga. Dan juga ini juga bisa pindah ke kamera selfie. Nah, ya. Meskipun ini untuk dynamic range-nya agak kurang ya, agak backlight. Tapi ini fokusnya ke muka tetap jelas. Dan ya, bisa kalian lihat untuk video selfie-nya. Ini juga kita tes untuk stabilisasinya. Ini saya jalannya biasa aja ya, dan ini pakai tangan. Ya, dan ini hasil dari 1080p 60 fps karena di 4K dia nggak bisa 60 fps. Yang jelas frame rate-nya lebih tinggi, jadinya lebih smooth. Cuman ini kekurangannya dia nggak bisa pindah-pindah ke kamera ultra wide. Tapi kalau kamera selfie tetap bisa kok. Ya, ini tetap bisa untuk 60 fps. Dan ini kita coba untuk ultra steady-nya. Jadi ini ultra steady itu kamera ultra wide awalnya di crop biar lebih stabil. Jadi hasilnya nggak mungkin sebagus yang kamera wide atau kamera utama. Cuma itu lebih stabil mungkin ya. Kita coba lari dikit. Yang jelas ini ada jitter karena ini nggak pakai OIS ya, tapi dibantu dengan electric image stabilizer. Oh iya, dan juga dia bisa untuk atur pro video. Jadi bisa diatur untuk white balance-nya, shutter speed, dan ISO-nya secara real time. Bisa kalian lihat, ini kan agak lagi diatur ya. Oh ya, saya juga lupa bilang untuk video low light dia masih ada jitter ya meskipun dia makainya lensa wide yang pakai OIS karena dia masih dibantu oleh electric image stabilizer. Setelah kita bahas kameranya, sekarang kita bahas operating system ya, yaitu One UI 4.1. Untuk basisnya sebenarnya A52 2S ini berbasis One UI 3.1 dengan Android 11. Tapi sekarang sudah diupdate jadi One UI 4.1
dengan Android 12. Ya, kesan saya dengan One UI 4.1-nya Samsung, dia tuh sering banget update security patch setiap bulan, dan dia tuh rutin banget. Meskipun bukan update fitur yang banyak gitu ya, tapi ini lumayan bagus lah komitmennya. Dan dijanjiin juga untuk OS supportnya tuh up to 3 tahun. Dan untuk security update-nya tambah 1 tahun lagi. Jadi total-totalnya tuh 4 tahun support update-nya. Ya, untuk kesan saya pas pakai One UI 4.1 ini, UI-nya user-friendly banget. Dan untuk fiturnya ada RAM plus up to 8 GB, yang sebenarnya menurut saya gimmick. Karena dia tuh nyedot dari storage internalnya. Dan sebenarnya nggak butuh juga sih, karena ini kan RAM-nya juga udah 8 GB, jadi buat apa lagi gitu loh. Kemudian always on display, dan ini beneran always on, nggak cuma 10 detik doang kayak Xiaomi. Terus separate app sound, jadi dia tuh bisa denger lagu dengan 2 speaker secara barengan. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya lah. Buat kalian udah lama pakai One UI ini, bisa kalian komen di kolom deskripsi, di kolom komentar. Maksudnya di kolom komentar ya. Ya, menurut saya ini One UI ini oke banget ya, tapi kayaknya agak berat dan masih ada minus yang lain yang saya rasain itu semenjak pakai Xiaomi pindah ke Samsung ini, yaitu alarm. Dia nggak bisa nyala kalau HP-nya dimatiin full. Jadinya kita mesti standby kayak gini, nggak bisa dimatiin full ya. Kalau dimatiin full ini alarmnya nggak bakalan nyala. Jadinya dia harus standby kalau mau alarmnya nyala gitu ya. Dan ini kan nguras baterai juga gitu loh. Jadinya ya kurang enak aja gitu loh untuk alarmnya. Kemudian untuk baterai, dia dapatnya 4500 mAh. Chargingnya up to 25 watt, tapi chargernya cuma dikasih 15 watt. Atau 9 volt, 1,67 ampere. Tapi at least masih dikasih adapter lah ya, masih oke. Masih mantep banget. Dan untuk chargingnya, pakai charger yang 15 watt itu, 1 jam 40 menit. Dan setelah itu saya iseng pakai chargernya 33 watt Xiaomi. Dan hasilnya sama, 1 jam 40 menit kurang lebih. Mungkin karena protokolnya mungkin beda gitu ya, nggak ada apanya gitu loh. Pokoknya mungkin kita butuh charger Samsung yang 25 watt baru dia support lebih kencang lagi ya. Untuk pemakaian baterainya dia cukup awet lah, maksudnya nggak awet-awet banget tapi nggak boros-boros amat. TikTokan 30 menit di brightness-nya 35%, dan untuk volume 45%, dia berkurang 7%. Untuk Genshin Impact Medium 60 fps selama 30 menit, baterainya berkurang 12%. PUBG STR Ultra 30 menit, dia berkurang 7%. Apex Legends Graphics Mode Ultra 15 menit, dia berkurang 6%. CODM Graphic Very High dan refresh rate-nya max 10 menitan, dia juga berkurang 3%. Ya, selanjutnya kita akan bahas untuk lawan setaranya, yaitu saudara-saudaranya. Secara spek, dia tuh lawannya A73 ya. Dan secara harga, dia tuh lawannya A53. Yang pertama kita bahas ke A53 dulu deh. Untuk Samsung Galaxy A53 ini, speknya dia pakai Exynos 1280 5 nanometer dengan arsitektur 2 Cortex A78 di 2,4 GHz dan 6 Cortex A55 di kecepatan 2 GHz. Sedangkan untuk A52s ini dia pakai Snapdragon 778G yang secara arsitektur dia lebih unggul. Karena secara arsitektur 778G ini punya 4 Cortex A78 di kecepatan 2,4 GHz dan 4 Cortex A55 di kecepatan 1,8 GHz. Dan terlihat ya 778G ini lebih mengutamakan keseimbangan antara efisiensi dengan power. Sedangkan kalau Exynos 1280 dia lebih mengedepankan efisiensinya doang. Tapi secara performance sih harusnya beda, tapi nggak signifikan sampai kayak antara 888 ke 732 gitu ya. Kemudian untuk kamera dia setupnya sama persis. Mungkin palingan cuma beda di ISP-nya karena balik lagi Snapdragon versus Exynos. Kemudian untuk fiturnya, bukan fitur sih, A52s masih punya jack 3,5 mm, sedangkan A53 dan A73 nggak punya. Kemudian untuk baterainya dia 4500 mAh untuk A52s, dan masih ada adapter 15 watt, sedangkan A53 baterai lebih gede, tapi nggak dapat adapter. Untuk OS supportnya juga A52s ini lebih pendek ya, yang seperti saya bilang tadi, OS support tuh up to 4 tahun, sedangkan kalau A53 ini dan A73 dia OS supportnya up to 5 tahun. Dan untuk harga A52s ini lebih terjangkau. Di varian 8256-nya dia harganya 5.999. Sedangkan kalau di A53 A4128 tuh udah 5,8 juta. Terus untuk 8256 dia
6,3 juta atau 6,299. Secara price to performance menurut saya A52s ini lebih unggul ya. Kemudian kita bahas ke A73, ini pendek aja karena A73 itu cuma bisa di layar, lebih gede dikit, 6,7 inch. Kemudian untuk kamera, dia pakai 108 megapiksel OIS untuk kamera primary-nya. Baterai juga sama kayak A53 5000 mAh dan nggak dapat charger. Terus OIS support juga lebih panjang dikit. Dan untuk harganya dia tuh 8256 aja atau 73, agak mahal ya. 2,8 juta bedanya loh. Cuma beda kamera doang di 7,8 juta. Dan bisa kalian simpulin sendiri lah ya untuk perbandingannya. Ya untuk kesimpulannya menurut saya A52s ini all rounder lah ya. Desainnya oke, kamera mantap, spek oke, layar juga cakep. Bisa dibilang sih A52s ini fresh to performance-nya terbaik lah di kelasnya. Kalau disuruh pilih A52s atau A53 atau A73, ya saya lebih prefer A52s sih. Ya tapi kita juga harus sadar kalau A53 itu bukan penerusnya A52s ini. Karena A53 itu penerusnya A52 biasa. Dan secara spek A53 ke A52 itu lumayan ada upgrade-nya lah ya. Ya itu aja sih kesimpulan saya terhadap Samsung Galaxy A52s ini. Buat kalian yang suka video seperti ini, bisa kalian klik subscribe dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Gadgetlix. Share juga ke teman-teman kalian dan minta like-nya ya. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.